Pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan hitungan bulan, namun Partai Amanat Nasional sudah mengklaim bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Apakah ini sebagai bukti loyalitas terkait dengan isu matahari kembar yang mencuat belakangan ini? Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mas Viva Yoga Mauladi, kemudian juga dari PKB nanti akan bergabung, kemudian ada Gus Huda, Pak Syaiful Huda. Selamat pagi, Assalamualaikum Gus Huda. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, saya ke Mas Viva dulu deh, Mas Viva. Ini Ketua Umum Partai Anda, begitu dikatakan, wah baru 6 bulan nih menjabat sebagai menteri, kok ya buru-buru amat sih sudah mengklaim untuk mendukung Pak Prabowo di 2029. Bahkan Pak Prabowo-nya saja sudah mengatakan, sudahlah nanti saja dibahasnya, kita kerja dulu. Ya gini, PAN tidak ada usaha untuk menunjukkan kesetiaan, kemudian tidak ada usaha bahwa PAN itu tergesa-gesa, tidak ada, karena masing-masing partai memiliki kebijakan yang bersifat internal yang pasti akan berbeda dengan partai politik yang lainnya. Untuk apa Partai Amanat Nasional menunjukkan kesetiaan? Orang memang selama 3 periode 15 tahun itu sudah setia. Justru partai-partai lain itu yang harus menunjukkan kesetiaan kepada Pak Prabowo. Bagi Partai Amanat Nasional tidak ada usaha untuk itu. Dasar pemikirannya pertama, biasanya ya menjelang akhir-akhir masa periode pada saat pendaftaran itu sering sekali proses politik begitu sangat dinamis, sehingga kesan publiknya partai menjadi ajang untuk dagang sapi. Nah ini kok menjadi unik gitu pada saat kita awal mendukung, kok kemudian dianggap tergesa-gesa. Ya silahkan saja bagi orang-orang. Jadi bukan tergesa-gesa tapi ingin menunjukkan loyalitas begitu ya, kesetiaan yang memang sudah terlihat memang dari dulu PAN ini kan sebenarnya sama Pak Prabowo. PAN tidak usah menunjukkan kesetiaan, tidak usah menunjukkan loyalitas. Toh dari track record PAN sudah seperti itu gitu loh. Tentu berbeda dengan partai politik yang lain ya. Jadi tujuannya adalah satu, untuk menjaga soliditas dan stabilitas politik di Indonesia. Karena apa? Jauh hari partai politik sudah menentukan calon pilihannya, sehingga kami yang ada di Kabinet Merah Putih itu fokus saja bekerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja rakyat, melayani rakyat, dan dapat menjalankan cita presiden. Oke, tapi kalau ada anggapan yang mengatakan, oh jangan-jangan PAN ini mengungkapkan sedemikian untuk menunjukkan loyalitas di tengah isu adanya matahari kembar. Ini ingin menegaskan kalau PAN ini tegak lurus bersama dengan Pak Prabowo. Bahkan Pak Zulhas dengan secara spesifik mengatakan, kalau capres silahkan, kalau wapres kita bicarakan. Ya, jadi untuk apa pula PAN itu menunjukkan loyalitas dan kesetiaan? Toh Pak Prabowo Subianto di dalam hatinya kan sudah merasa bahwa Partai Amanat Nasional ini adalah kawan sejati, saudara seideologi, karena cita yang disampaikan oleh Pak Presiden itu PAN banget gitu. Jadi dalam kerangka itulah maka kita berpendapat untuk capres sudah kita selesaikan secara adat, ya kan, tidak usah lagi menjadi bagian dari proses yang mengganggu stabilitas politik. Kalau soal cawapres itu ya nantilah. Sebab apa? Dari sejarah menunjukkan bahwa penentuan calon wakil presiden itu biasanya di luar faktor elektoral, kondisi kekinian, faktor sosiologis, faktor politis, faktor kultural, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, untuk calon wakil presiden nantilah itu. Saya rasa bukannya tidak penting, tetapi sekarang ini setelah PAN ya melakukan sebuah kebijakan itu, ya udah setelah itu kita tidak usah
melakukan proses politik tentang siapa calon presidennya. Bagi PAN sudah jelas, dan di internal juga sudah diterima dengan bulat mufakat. Sekarang anggota PAN yang ada di kabinet, yang ada di pemerintahan, fokus bekerja melayani rakyat. Iya, memang seharusnya fokus bekerja melayani rakyat, apalagi pemerintahan Prabowo Gibran ini baru berjalan 6 bulan begitu ya, sejalan dengan dikatakan Ketua Umum PKB begitu, Caimin. Bahkan Caimin mengatakan buru-buru amat sih baru jadi menteri 6 bulan udah ngomongin pilpres. Nah, Gus Huda gimana nih supaya apakah ini bisa menjadi dikatakan wah jangan-jangan PKB nggak loyal nih gitu kan? PAN saja sudah menunjukkan keloyalitasannya. Ya, Mas Viva, Mas Jayadi. Yang pertama kira-kira gini, kita hargai semua dinamika yang terjadi di internal masing-masing partai. Kalau toh misalnya Caimin berseloroh begitu ya kira-kira itu seloroh spontan Jawa Timuran. Yang kedua, memang kira-kira begini, ada situasi di mana prioritas politik kita hari-hari ini memang kita pastikan dulu kerja dan kinerja pemerintahan di bawah pimpinan Pak Prabowo sesuai dengan target menjalankan asta cita itu. Nah, pada konteks itu kira-kira respon dari Caimin bahwa prioritas hari ini kita adalah memastikan mensukseskan semua agenda dari pemerintahan Pak Prabowo. Yang kedua, nah tentu pada konteks memastikan prioritas dan mensukseskan pemerintahan itu kira-kira belum perlu ada tambahan isu-isu lain yang nanti akan malah membuat suasana mensukseskan agenda asta cita itu jadi tidak fokus dalam proses politiknya 5 tahun ke depan. Nah, yang isu yang lain saya kira-kira begini, kita tempatkan 5 tahun pergantian kepemimpinan itu sebagai sebuah proses yang normal saja, normal dalam pengertian hari ini kita sedang pada ruang untuk mensukseskan pemerintahnya Pak Prabowo. Nah, nanti pada siklus 5 tahunan itu kita pastikan pada momennya baru kita ngomongin soal keberlanjutannya, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu kira-kira kita bisa tempatkan respon dari Caimin. Tapi kan kemudian jadi ketika ini bergulir gitu ya, kini mencuat begitu, ada pernyataan dari PAN soal ya kita sudah mendukung lah Pak Prabowo untuk capresnya, tapi kalau wakil presidennya kita bicarakan. Ini kan jadi seolah-olah ada dalam tanda kutip ada tujuan PAN ini ingin juga nih jadi wapres begitu di Pilpres 2029. Nah, kalau di PKB justru ada terlihat seperti apakah PKB punya calon presiden lain begitu ketika nanti di 2029 atau seperti apa, atau justru memang ya udahlah kita yang ada sekarang kita bekerja dulu aja. Sebenarnya bagaimana jadinya Gus Huda? Iya, itulah yang tadi itu. Jadi hari ini isu dan agenda yang paling tepat adalah mensukseskan pemerintahnya Pak Prabowo. Nah, soal motifnya saya kira Mas Viva dan Pak Zul yang lebih paham saya kira. Kenapa itu dimunculkan hari ini, terus kemudian juga dapat respon dari Pak Prabowo, nggak perlu buru-buru dan seterusnya itu. Dan memang ketepatan, memang 2 minggu terakhir ini kita ngomongin soal beberapa momentum politik yang kira-kira memang ada suasana yang semestinya calling down lah gitu. Semestinya tidak perlu ada keberlanjutan dari isu matahari kembar dan seterusnya, dengan cara ya kita kita pastikan kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik. Dan itu salah satu pesan juga disampaikan oleh Pak Prabowo di saat menelpon Gus Muhaimin, menelpon Caimin di saat halal bihalal
tempo hari pada hari Minggu yang lalu. Oke, tapi kalau dari PKB sendiri, di internal PKB sendiri sebenarnya sudah ada belum sih atau sudah memikirkan sejak dini begitu ya, sejak dini loh ya, hari-hari ini 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran soal siapa ya nanti kira-kira sosok calon presiden yang bakal didukung di Pilpres 2029. PAN saja manuvernya sudah begitu terlihat begitu ya, sudah sangat terlihat jelas begitu akan mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2029 walaupun kalau kata Caimin baru jadi menteri 6 bulan loh. Gue sudah. Kita belum ngomongin soal 2029. Kita pastikan PKB mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo sampai pada tahun 2029 dan PKB relatif punya track record begitu menjadi bagian dari pemerintahan kepemimpinan siapapun, PKB selalu menunjukkan loyalitas dan nggak pernah mencederai dari apa yang sudah jadi komitmen ketika kita menjadi bagian dari pemerintahan. Oke, saya ke Mas Jayadi Hanan kalau begitu. Mas Jayadi, setelah ada penjelasan dari Mas Viva, kemudian ada Gus Huda begitu soal bagaimana langkah strategi partai politik khususnya PAN, sebenarnya sah-sah saja strategi dari masing-masing partai politik begitu ya, terlalu dini atau tergesa-gesa, terburu-buru atau tidak terburu-buru itu masing-masing dari strateginya. Kalau Mas Jayadi Hanan sendiri melihatnya seperti apa dari segi politik begitu ya ketika ada isu matahari kembar ini mencuat? Kalau isu matahari kembar itu mencuat kan lebih karena persoalan political gaffe ya. Kesalahan ucap atau kurang tepat menyampaikan sesuatu di depan publik dari menteri. Jadi apa namanya lalu isunya kemana-mana. Jadi saya kira di situ aja masalahnya. Kalau untuk punya matahari kembar dalam sistem presidensial kayak di Indonesia itu kan susah itu. Kan terlalu naif para menteri itu beranggapan bahwa kalau mereka lebih loyal ke Pak Jokowi itu apa namanya tidak akan dinotis oleh Pak Prabowo, kan terlalu naif gitu. Masa menteri sebodoh itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi isu itu saya kira lebih karena persoalan salah ucap aja. Apa namanya, saya kira menteri-menteri juga paham bahwa bos mereka itu sebetulnya Pak Prabowo gitu. Nah tapi kalau masing-masing partai punya cara untuk menanggapi itu dengan strategi masing-masing. Kalau yang disampaikan PAN itu persoalan jangka pendek seperti salah ucap itu memang ada kaitannya kan, bisa dikaitkan menurut saya. Betul. Karena yang salah ucap itu kan Pak Sakti Wahyu Trenggono yang adalah menteri yang saat ini terafiliasi sama PAN gitu kan. Betul. Jadi bisa aja itu dikaitkan dan penegasan dari Pak Zul itu bisa aja mengurangi masalah kalaupun memang itu dianggap masalah oleh Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, saya kira pernyataan Mas Pipa sama Gus Huda itu sebetulnya secara politik sama. Kalau Gus Huda mengatakan kita fokus mensukseskan pemerintahan kan, Mas Pipa menyatakan ya kita mencalonkan Pak Prabowo supaya tetap solid, kan sama itu. Karena biasanya petahana itu nyalon lagi kan dalam Pilpres. Itu semua kita tahu. Biasanya petahana tuh nyalon lagi. Nah, cuma syarat untuk nyalon lagi itu selain memang keinginannya ada, juga kalau mau terpilih lagi adalah sukses pemerintahannya. Betul. Jadi sebenarnya sama aja itu. Jadi kalau PAN mengatakan ingin mencalonkan Pak Prabowo lagi dan PAN ingin sukses, maka ya yang harus dilakukan seperti Gus Huda adalah mensukseskan pemerintahan. Itu artinya masing-masing menterinya perform dengan baik gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita belajar dari Pak SBY dan Pak Jokowi, wakil presiden itu nggak sama kan dari periode 1 ke periode 2-nya. Pak SBY yang periode 1 Pak JK, periode 2 Pak Budiono. Pak Jokowi juga demikian juga. Pak Jokowi periode 1 Pak JK, periode 2-nya Pak Maruf Amin. Jadi Anda ingin mengatakan nanti akan ada dinamika semacam itu begitu ya untuk kalau memang melaju ke periode kedua begitu? Pasti itu sudah pasti, apalagi banyak perbedaan pandangan kan soal posisi politik atau bagaimana cara Mas Gibran masuk menjadi calon wapres kemarin kan gitu. Jadi
Itu saya kira kalau misalnya dikaitkan dengan pembicaraan soal wakil presiden dan itu dengan tegas disebutkan oleh Pak Zul kan soal wapresnya kita bicara itu artinya kan partai-partai ingin membuka kesempatan bahwa mereka pun bahwa posisi calon presidennya dikunci tanda kutip begitu tapi posisi wapresnya jangan dikunci dulu jadi kita bicarakan dulu. Jadi wajar saya kira kalau partai-partai itu kalau ada petahana partai-partai itu menurunkan apa namanya target tertingginya dari capres dari cawapres kan dan itu saya kira sesuatu yang wajar hasil akhirnya bagaimana kan tergantung gitu itu satu itu yang kedua ya. Nah di luar itu saya kira kalau kita analisis Pak Zul itu juga bicara soal yang penting partai saya besar kan gitu. Ya, masuk 4 besar bahkan. Iya, saya membacanya dia ingin fokus tuh konsolidasi partai. Jadi kalau dia melakukan konsolidasi partai kemana-mana, itu jangan sampai ada isu atau ada kecurigaan ini mau ngapain nih, mau nyalon presiden apa gimana gitu. Jadi satu, yang kedua kemudian konsolidasi partai itu kemudian karena sudah jelas dia mau mencalonkan Pak Prabowo akan didukung oleh Pak Prabowo kira-kira gitu kan? Nah, itu yang kedua, saya kira. Jadi yang pertama itu mensolidkan posisi PAN, yang kedua membantu konsolidasi PAN, yang ketiga saya kira apa namanya efek ini ya yang kita sebut incumbency effect, efek petahana, efek petahana. Jadi untuk membesarkan PAN antara lain efek kepetahanan itu yang mau diambil oleh PAN. Jadi tapi itu tergantung kan. Kalau Pak Prabowo perform dengan baik, PAN bisa beroleh dampak positif kan. Tapi kalau misalnya approval rating presiden turun jelek gitu, bisa jadi PAN dapat getahnya juga. Nah itu memang agak gamblingnya di situ. Tapi kan itu bisa diusahakan untuk tetap baik karena itu kalau PAN mau nyalonin Pak Prabowo mau tidak mau menteri-menteri PAN partai PAN-nya sendiri harus perform dengan sangat baik di kementerian kabinet gitu. Oke, bagaimana kemudian Mas Viva merespon penjelasan dari Pak Jayadi Hanan itu? Benar nggak sih sebenarnya memang untuk menyolidkan internal PAN sendiri begitu ya di tengah pada saat kemarin Pak Wahyu Sakti Trenggono mengatakan soal BOS begitu ya. Itu satu ingin kembali menyolidkan dari internal, kedua konsolidasi partai politik bahkan Pak Zulhas sudah mengatakan ingin membesarkan partai paling tidak 4 masuk ke dalam 4. Kita tahu ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, begitu yang juga cukup besar begitu. Kemudian ada Golkar, ada Demokrat juga jangan dilupakan begitu Partai Amanat Nasional termasuk soal incumbent effect. Tidak ada kaitannya dengan isu dua matahari kembar yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan adalah kita ingin mensolidkan gerak langkah internal partai kita agar fokus dalam pemenangan pemilu 2029. Yang kedua, agar proses politik dalam pencapresan itu tidak menguras tenaga energi bangsa terlalu banyak, sehingga jauh-jauh hari kita sudah menentukan sikap untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi itu adalah merupakan pilihan politik dari Partai Amanat Nasional yang berbeda dengan partai-partai yang lain dan itu kita merasa bahwa tidak ada upaya untuk menjilat, tidak ada upaya untuk menunjukkan loyalitas, kesetiaan, tidak ada karena dari track record masyarakat kan bisa menilai bagaimana cara PAN berteman, bagaimana cara PAN berkomitmen, jangan sampai sen kiri belok kanan, itu kan seluruh proses-proses politik yang ada menjadi sebuah catatan bagi masyarakat. Memang ada yang kemudian ada upaya kemudian menjilat terus sudah gitu atau kemudian ada sen kanan sen kiri begitu sampai akhirnya kemudian ya adalah tapi kan masyarakat tahu tanyakanlah kepada mereka gitu. Jadi Mbak Aditi itu menjadi bagian dari proses politik PAN untuk berkomitmen. Jadi kalau kemudian cara menafsirkan sikap politik PAN itu sederhana saja, apa yang diucapkan itu yang dilaksanakan, menjadi bagian dari Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, dan PAN sebagai bagian dari pemerintah, anggota-anggota yang ada di Kabinet Merah Putih diinstruksi oleh Ketua Umum Bang Yul untuk fokus, untuk serius mengerjakan Astacita Presiden Prabowo. Karena apa? Astacita Presiden Prabowo itu PAN banget gitu, bagian dari
ideologi dan perform yang tertuang di Astracita Presiden Prabowo. Oke, Jadi dengan demikian maka kita akan dapat fokus untuk melayani masyarakat Indonesia. Oke, saya ke Gus Huda, gimana nih meresponnya? Apakah kemungkinan PKB juga nanti akan di akhir-akhir di Pilpres 2029, apakah akan ada sen kanan, sen kiri, balik arah, balik kanan, balik kiri, begitu? Kalau PAN sudah jelas apa yang sudah diucapkan, itulah yang dilaksanakan. PKB sendiri seperti apa? Ya kita belum, ya itu bagian dari dinamika ya. Kalau ada semacam pilihan partai politik yang di kemudian hari berbeda, itu bagian dari dinamika. Dan itu dinamika demokrasi itu. Bahkan sesuatu yang harus dalam konteks tertentu sebagai bagian dari merawat dan menjaga demokrasi. Itu biasa, kalau soal itu soal biasa. Termasuk bagaimana dinamika Pak Prabowo dulu berseberangan dengan Pak Jokowi, dan lalu Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Sama seperti Mas Vivat dulu tidak menjadi bagian dari Pak Jokowi lalu menjadi bagian dari Pak Jokowi di akhir, itu biasa itu. Itu bagian dari dinamika. Yang sama, bagian dari dinamika. Tapi pada poin pentingnya, sebagai yang disampaikan oleh Pak Mas Jayadi itu, begitu incumbent akan maju lagi di dalam kompetisi, tentu PKB akan memprioritaskan itu sebagai bagian dari semangat untuk menjadi bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Jadi belum pasti juga berarti PKB akan mengusung kembali atau mendukung kembali Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2029 sambil menunggu dinamika yang ada nanti. Sekali lagi, kalau ada incumbent maju lagi dalam sebuah kompetisi, akan menjadi pertimbangan prioritas bagi PKB. Oke, saya ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, bagaimana Anda melihat penjelasan dari Mas Viva dan juga Gus Huda ini? Apakah kemudian ini akan menjadi ini berdampak begitu ya? Karena memang kita tahu ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghapus ambang batas syarat pencalonan presiden. Apakah ini sudah tercium bau-bau gelagat ini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Jayadi Hanan. Tetaplah bersama kami. Sampai Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang memang sudah mengunci bahwa calon presiden dari Partai Amanat Nasional ini, Partai Amanat Nasional ini mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029, sementara untuk wakil presidennya ini masih bisa dibicarakan. Apakah ini terburu-buru, tergesa-gesa, atau memang ini memang strategi memang dilakukan oleh masing-masing partai politik yang sah-sah saja? Karena kita tahu di keputusan MK sudah menghapuskan ambang batas syarat pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Tentu sedikit banyak partai politik pasti punya hasrat untuk bisa mencalonkan presiden ataupun wakil presidennya. Bagaimana Mas Jayadi Hanan melihat ini? Apakah ini memang sudah ada begitu gelagat-gelagat PAN, Demokrat, kemudian bahkan seorang Muhaimin Iskandar begitu. Apalagi syarat pencalonan presiden ini, syarat ambang batasnya ini sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mas Jayadi. Iya, keputusan MK itu saya sudah lama ingin seperti itu ya. Saya beberapa kali menjadi saksi ahli di MK. Untuk soal yang sama. Jadi itu saya senang dan keputusan itu, dan memang harusnya begitu. Dan itu harusnya disenangi oleh partai politik karena dia akan memberikan otonomi yang lebih kepada partai politik untuk mengambil keputusan gitu. Nah, tapi itu tidak berarti bahwa pasti partai-partai politik itu punya calon masing-masing, belum tentu juga. Dari perspektif strategi elektoral, ya bunuh diri kalau satu partai ngumumin saya nggak nyalonin sekarang ini, misalnya PKB ngumumin akan punya calon lain, kan itu bunuh diri namanya, kan nggak mungkin juga. Karena itu pada saat ini sambil melihat perkembangan, partai-partai akan melihat mana yang paling mungkin, apakah berkoalisi, apakah nanti mencalonkan sendiri dan sebagainya. Nah, manuver politik yang ada sekarang itu terkait dengan strategi elektoral itu. Jadi ringkasnya ada dua yang harus dipikirkan partai politik sekarang tuh minimal. Satu, strategi memenangkan Pilpres. Dua, strategi memenangkan Pileg. Nah, strategi memenangkan Pilpres itu sifatnya variabel, sangat tergantung.
tergantung kepada berkoalisi apa enggak, siapa yang bakal dicalonkan. Nah, karena itu dia nanti mikirnya, mungkin 2 atau 1 tahun menjelang Pilpres. Tapi kalau strategi memenangkan pemilu legislatif, itu sudah harus dipikirkan partai dari sekarang, gitu. Nah, karena itulah saya membacanya itu dari segi kalau pernyataan PAN itu lebih ke soal konsolidasi partainya, gitu. Bukan rahasia sudah jadi rahasia umum ya bahwa konsolidasi partai itu kadang-kadang kan merasa terganggu atau diganggu oleh kekuasaan kan gitu, karena ada pilihan politik yang berbeda dan sebagainya, itu kan yang terjadi di lapangan. Nah, PAN tidak mau itu terjadi, mau fokus mungkin di situ. Nah, PKB saya kira sama, cuma PKB tidak seperti PAN posisinya sekarang. PKB harus mikirin perubahan konstituennya. Karena kan dari Pilpres yang lalu ke Pilpres yang akan datang itu dari posisi PKB di Pilpres ke sekarang itu kan ada perubahan konstituen, memungkinkan perubahan konstituen. Maka tidak mungkin bagi PKB sekarang tiba-tiba ngomongin seperti PAN, karena langsung nyalonin Pak Prabowo. Karena PKB harus mikirin bagaimana konstituen Caimin bersama bersama Mas Anies yang lalu, gitu. Jadi saya kira begitu saya kira cara membacanya. Karena itu saya bisa paham masing-masing partai itu punya cara strategi yang berbeda-beda. PAN misalnya sebagai tambahan bagi PAN dalam konteks incumbency effect ya, efek petahana itu, PAN memang lebih, kalau memang betul-betul ingin memperoleh efek petahana itu, maka lebih cepat PAN terasosiasi lebih kuat dengan Prabowo dibandingkan dia akan lebih positif, lebih punya peluang untuk mendapatkan incumbency effect. Karena apa? Kalau belajar dari sejak pemilu 2009 sampai 2024, incumbency effect yang positif itu didapat oleh partai-partai yang terasosiasi sangat kuat dengan calon presidennya, gitu. Tapi kalau Anda melihat PKB berarti tidak akan mendapatkan incumbent effect ini, karena memang ada perubahan konstituen antara Gus Imin dan juga Mas Anies di Pilpres yang lalu. Tergantung selama 3-4 tahun ini bagaimana PKB mengolah strateginya, saya kira. Gimana nih, Gus Huda? Itu masih sangat variabel sifatnya. Gimana nih Gus Huda? Memang inilah yang kemudian lagi digodok juga sama PKB, akan ada perubahan konstituen antara kita tahu di Pilpres konstituen dari Caimin dan juga Mas Anies begitu ya. Terus akhirnya kemudian kita tahu PKB merapat. Ini yang kemudian difikirkan oleh PKB, oke, kita jangan ini dulu deh, jangan terburu-buru dulu, jangan tergesa-gesa dulu, karena apalagi ada keputusan MK yang kita tahu menghapuskan ambang batas syarat pencalonan presiden terhadap partai politik. Gus Huda. Masih di mute, Gus Huda? Sorry. Oke, silakan. Tentu sebagai strategi dan langkah politik, kita nggak bisa sampaikan secara terbuka di ruang publik. Betul. Tapi poin pentingnya kira-kira begini. Poin pentingnya bahwa PKB sebagai partai ketika menjadi bagian dari pemerintahnya Pak Prabowo, waktu itu kami menyampaikan apa yang menjadi agenda perjuangan pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Muhaimin. Waktu itu kami sampaikan secara terbuka kepada Pak Prabowo, kepada Pak Presiden terpilih waktu itu, dan kemudian Pak Prabowo menyampaikan apa yang menjadi agenda perjuangan PKB sudah menjadi bagian dari perjuangan saya selama hampir berpuluh-puluh tahun, dan ketika berkompetisi hampir 3 kali beliau sebagai calon presiden. Jadi pada konteks itu apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi ada titik temunya bahwa apa yang selama ini menjadi agenda perjuangan PKB menjadi bagian juga perjuangan dari Pak Prabowo. Dan dalam perjalanan 6 bulan ini berasa betul irisannya cukup dekat dan begitu sangat jelas, termasuk menjadi bagian dari agenda cita-citanya Pak Prabowo. Nah, pada konteks itu ukurannya memang jelas, Mbak. Ukuran kekuasaan bagi cara pandang PKB ketika sebuah kekuasaan bersemangat untuk mensejahterakan, untuk membawa kemaslahatan, membawa aspek kedamaian, itu menjadi ukuran PKB. Dan kami melihat Pak Prabowo punya orientasi yang kuat
punya orientasi yang kuat terkait dengan itu, itulah lalu PKB punya kepentingan untuk mensukseskan semua agenda Pak Prabowo. Itu masuk ke dalam dinamika atau berbalik arah gitu ya? Sekali lagi, kalau soal itu belum jadi diskusi kita. Oke, Diskusi baik. kita hari ini, instruksi Pak Mas Caimin, kita sukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Oke, saya ke Mas Viva. Mas Viva, jadi ini juga kalau menurut Mas Jayadi Hanan, ini bagian untuk menyolidkan partai politik yang ada di dalam perahu pendukung pemerintahan Prabowo Gibran, begitu. PAN sudah jelas, begitu. Tapi juga kita juga perlu ingat bahwa ada aturan baru soal keputusan MK ini menghapuskan ambang batas syarat pencalonan presiden partai politik. PAN juga punya hak, punya kesempatan. Demokrat apalagi dengan sosoknya AHY, Golkar, Gerindra begitu ya. Nah, Anda melihat ini memang ingin disolidkan atau seperti apa? Atau ingin dibicarakan lagi nih sosok nanti yang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo di 2029 akan seperti apa? Dari dulu dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu, perjuangan PAN adalah ingin menghapus presidensial threshold 0%. Dan sekarang Alhamdulillah itu berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Pertama. Yang kedua, politik sekarang ini politik yang rasional. Karena ukuran-ukurannya serba kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Baik itu faktor-faktor yang bersifat elektoral, dan hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana mengukur kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Banyak sekali dalam pilpres itu variabel-variabel yang menentukan, bukan hanya faktor elektoral tapi juga faktor yang lainnya. Oleh karena itu ini menjadi bahan yang penting bagi setiap partai politik di dalam pilpres nantinya. PAN sudah memutuskan untuk bersama dengan Pak Prabowo kembali, biar proses konsolidasi internal sudah tuntas, sudah selesai, dan PAN fokus untuk berjuang, bekerja dalam mensukseskan partai ke depan. Yang kedua, ya, tidak ada lagi kasak-kusuk, geser-menggeser tentang proses politik di calon presiden itu. Sehingga bagi PAN untuk lebih fokus lagi bekerja di dalam kabinet merah putih. Bagi partai politik lain yang belum menentukan, itu ya menjadi kebijakan internal mereka. Siapa tahu para ketua umumnya juga mencalonkan sebagai calon presiden, kan kita tidak tahu dong Mbak. Dan itu sebagai wajar dalam proses berdemokrasi. Tiap-tiap partai politik kan menentukan kebijakannya masing-masing sesuai dengan ideologi dan platform partainya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh partai politik dalam hal kebijakan soal pilpres, apakah dianggap tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa, ya silakan saja. Tapi bagi Partai Amanat Nasional, bukan soal menunjukkan loyalitas atau kesetiaan, karena track record sudah terbukti bahwa kita selalu bersama dengan Pak Prabowo. Yang ingin kita tekankan adalah untuk menjaga stabilitas politik, dan anggota Partai Amanat Nasional di kabinet fokus bekerja agar bisa melayani rakyat dengan baik. Oke, kalau berbicara soal tadi disinggung sama Mas Viva begitu ya, politik rasional, Mas Jayadi Hanan, saya jadi mempertanyakan, nah bagaimana kemudian nanti ke depannya nasib seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selanjutnya begitu, karena kita tahu Gibran saat ini tidak berpartai politik, sementara kita lihat keputusan MK ini menghapus ambang batas begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Peluang nanti? Ya, Mas Gibran harus rasional juga. Oke. Ya. Harus rasional. Kan sekarang level playing field-nya sama. Di pemilu 2024 lalu Mas Gibran agak punya privilege kan, karena dia anak presiden. Betul. Gitu. Terlepas dari itu dirasa apa enggak, itu kan soal perdebatan. Tapi yang jelas dia punya privilege. Kalau sekarang nggak punya kan gitu. Nah, saya kira Mas Gibran paham bahwa posisi dia tidak seindah dulu. Ya, dimanapun wapres itu sebetulnya kalau kita kalau bicara pemilu ke depan itu kan partai-partai yang menjadi anggota pemerintahan itu kan dia kampanyenya lewat pemerintahan kan. Istilahnya governing is campaigning, ya kan? Yeah. Jadi memerintah, jadi menteri, jadi menko, jadi wapres itu Anda harus tampil dengan sangat baik, memanfaatkan cara politik sehingga rakyat menghargai kerja Anda gitu. Betul. Maka akan dipilih lagi. Nah,
karena sistem presidensil itu wakil presiden kan sangat tergantung sama presidennya. Dikasih tugas baru dia bertugas kan gitu. Kalau nggak dikasih tugas sama presiden, ya posisinya memang begitu. Istilah orang di Amerika menjadi spare part, spare tire, jadi ban serep. Nah, artinya Mas Gibran harus punya usaha yang lebih kuat untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia memang pantas sekarang sebagai wapres. Karena itu nanti kalau memang dia ingin lagi menjadi wapres, dia pantas juga nanti dipilih lagi. Tapi saat yang sama partai-partai juga kan punya ini, tidak bisa ditutup peluangnya untuk menjadi cawapres itu. Jadi saya kira partai-partai punya kemewahan sekarang karena punya menteri-menteri kan, menteri-menterinya punya panggung masing-masing tuh sendiri. Kalau wapres mungkin panggungnya lebih terbatas. Jadi kalau menggunakan politik rasional seperti yang disampaikan oleh Mas Viva, maka ya baik wapres, menteri-menteri, partai-partai yang ada di koalisi ya harus perform seperti kata Gus Saiful Huda tadi, harus perform di tempatnya masing-masing. Oke, terakhir Gus Huda, menteri-menterinya Pak Prabowo harus perform untuk juga punya dapat simpati juga dari rakyat begitu, Gus Huda. Harus, itu hukum besi politik, di mana partai menjadi bagian dari koalisi harus menyaksikan koalisi. Dalam hal ini, ketika PKB sudah menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo, kita akan sukseskan semua agenda perjuangan Pak Prabowo yang sampai hari ini betul-betul menjadi bagian dari keberpihakan kepada masyarakat kita. Oke, terakhir Mas Viva ada yang ingin ditambahkan? Sedikit saja singkat. Ya, jadi Partai Amanat Nasional ingin menunjukkan sikap politiknya bukan dalam kerangka untuk membuat dinamika politik semakin keruh, tapi kita menginginkan sebuah proses politik yang terus terang, ya, sebuah bagian dari ijtihad politik Partai Amanat Nasional dalam rangka untuk konsolidasi internal, dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sikap itu bukan sikap yang tergesa-gesa, bahwa ini adalah menjadi kebijakan internal partai kami, dan kami juga mengukur diri bahwa karena kita menjadi bagian dari pemerintah, maka seluruh anggota kabinet instruksi dari Ketua Umum untuk selalu menjaga perform, menjaga kinerja di kementerian dan lembaga masing-masing agar terus fokus bekerja untuk mendampingi Pak Presiden Prabowo dan terus bekerja dalam rangka melaksanakan program Astra Cita sehingga peningkatan kinerja pemerintahan itu sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Yang terpenting mungkin dari rakyat sendiri menginginkan kemudian tunjukkan kinerja para menteri, begitu kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang kita tahu menteri-menteri ini masih berjalan 6 bulan. Masih cukup singkat begitu ya untuk 5 tahun ke depan. Kita harapkan ini bisa lebih fokus walaupun kita tahu di 4 tahun lagi di 2029 akan ada agenda politik besar lagi, apalagi keputusan MK sudah mengatakan bahwa memang akan sudah menghapus ambang batas. Tentu saja kita harapkan ya fokus dulu sajalah begitu ya, kerja-kerja menteri dan juga kerja pemerintahan untuk mensukseskan 5 tahun di pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Viva, kemudian ada Gus Huda juga, Mas Jayadi Hanan, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu. Salam. Mas Jayadi, Mas Viva.